Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengembangan penilaian autentik. Perkenalkan, saya Vivi Nurubaiti, NIM T2019-4012. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian, prinsip-prinsip penilaian, dan pertimbangan merancang penilaian. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar penilaian, yang meliputi pengertian dari penilaian sendiri, yaitu proses pengumpulan berbagai macam data yang untuk mengetahui perkembangan proses belajar siswa dan juga agar guru dapat mengetahui perkembangan dan keberhasilan siswa dalam proses pembelajarannya. Biasanya penilaian ini terdapat pada raport kelas, raport sekolah, dan juga penilaian lainnya. Adapun standar penilaian pendidikan yaitu terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2013, yaitu mengacu pada kriteria yang mengenai dalam penilaian mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar siswa. Adapun fungsi dari penilaian yaitu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua yaitu sebagai umpan balik antara guru dengan peserta didik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam menyusun laporan hasil kemajuan siswa dalam belajar kepada orang tuanya. Adapun tujuan dari penilaian yaitu terdapat pada Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1994, yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Yang kedua untuk menilai hasil kerja siswa. Yang ketiga yaitu untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui mutu pendidikan di sekolah. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang pertama yaitu valid. Valid merupakan menilai apa yang harus dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai kompetensi, sehingga menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar siswa. Contoh dari valid ini dalam mata pelajaran Penjaskes, guru menilai aktivitas belajar siswa mengenai badminton, maka tes penilaian ini dilakukan dengan tes praktek. Jika penilaian ini menggunakan tes tertulis, maka belum bisa dikatakan valid. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip objektif. Penilaian bersifat objektif, maka tidak memandang atau tidak melihat atau tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip adil, maka peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Guru tidak boleh memandang fisik atau tidak boleh memandang agama, suku, ras, budaya, dan juga ekonomi, status sosial, gender, dan lain sebagainya. Tetapi guru harus menilai sesuai kenyataan hasil belajar siswa yang dimiliki kemampuannya itu sendiri. Yang keempat yaitu terbuka, maka penilaian harus bersifat terbuka dan pihak yang terkait harus mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari apa saja aspek yang dinilai, terus bagaimana pengambilan keputusan serta pengolahan penilaian. Yang kelima yaitu bermakna, maka penilaian ini harus memiliki arti atau makna dan juga manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama oleh pendidik, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Yang keenam yaitu mendidik. Dalam penilaian hasil belajar harus dapat mendorong atau membina peserta didik maupun pendidik itu sendiri, dan juga untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Dalam penilaian menyeluruh ini harus mencakup semua aspek kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai macam aktivitas hasil belajar siswa. Seperti penilaian ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kedelapan adalah berkesinambungan. Dalam penilaian ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk
mendapatkan gambaran perkembangan hasil belajar peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu akuntabel. Dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil dari penilaian itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu pertimbangan merancang penilaian. 1. Memahami penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Yang kedua, merancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian. Yang keempat, melakukan berbagai strategi dalam program pembelajaran. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang keenam, mengembangkan dan menyediakan catatan dalam pengamatan belajar siswa. Yang ketujuh, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian bervariasi. Yang kedelapan, penilaian kelas dapat dilakukan berbagai cara dalam penilaian uji kerja, penilaian tertulis, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri, dan lain-lain. Dan yang kesembilan yaitu mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara efektif. Itu tadi materi pertama yaitu tentang konsep dasar penilaian, yang kedua prinsip-prinsip penilaian, dan juga yang terakhir mempertimbangkan merancang penilaian. Berikut materi selanjutnya akan diteruskan dengan pemateri kedua.